membahas tentang frekuensi respons analisis untuk sistem pengendalian proses ya. Kalau selama ini kita sudah mempelajari desain sistem pengendalian proses itu dengan menggunakan domain S ya, atau menggunakan transformasi Laplace, atau yang lebih umum domain waktu ya. Jadi yang selama ini kita pelajari dalam merancang sistem pengendalian proses itu pertama-tama kita gunakan pemodelan ya dalam bentuk persamaan diferensial itu dalam domain waktu. Lalu kita juga sudah pernah mempelajari ya di S1 itu mentransform dari domain waktu ke domain S dengan menggunakan transformasi Laplace. Nah, sedangkan di sini gitu ya, ini kita transfer ya atau menganalisis ya sistem pengendalian proses itu dengan menggunakan domain frekuensi atau omega ya. Dan di sini sebagai introduction ya, frekuensi respon ini artinya gitu ya, ini merupakan respon tune-up atau steady state gitu ya dari suatu sistem ya terhadap input sinusoidal ya. Jadi kalau kita punya input U gitu ya berupa fungsi sinus, contohnya UT sama dengan sinus omega T, lalu kita masukkan ke fungsi alih gitu ya, entah itu order 1 atau order 2, nanti kita bisa dapatkan respon outputnya. Nanti kita akan dapatkan gitu ya, itu frekuensi respon dalam domain omega ya. Dan di sini biasanya ya dalam metode frekuensi respon ini gitu ya, kita memvariasikan frekuensi dari input gitu ya, signal input pada range tertentu ya. Lalu kita akan melihat ya respon keluarannya ya. Dan ini ada beberapa advantages gitu ya atau kelebihan waktu kita ingin menganalisis gitu ya sistem pengendalian proses dengan menggunakan frekuensi respon. Yang pertama, kita dapat menggunakan data gitu ya, yang berasal dari pengukuran gitu ya, pada sistemnya itu sendiri tanpa menurunkan model matematik sistem tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua gitu ya, frekuensi respon test gitu ya, tes frekuensi respon ini secara umum itu simple gitu ya, dan dapat digunakan secara akurat gitu ya dengan menggunakan sinyal sinusoidal generator gitu ya, jadi menggunakan generator dari signal sinusoidal dan juga dengan menggunakan peralatan pengukuran yang akurat ya. Ini secara teoritisnya seperti itu ya, meskipun secara matematis juga tidak bisa dibilang sederhana ya, karena kita akan memerlukan analisis bilangan kompleks ya untuk frekuensi respon ini. Lalu kelebihan ketiga gitu ya, transfer function gitu ya, dari suatu komponen yang complicated gitu ya, itu dapat ditentukan secara eksperimental gitu, dengan menggunakan frekuensi respon test ya. Lalu yang terakhir gitu ya, sistem itu bisa didesain gitu ya, sehingga efek dari noise yang tidak diinginkan itu kita bisa abaikan ya. Dan analisis yang kita lakukan dengan domain frekuensi ini dapat kita extend gitu ya, dari sistem linear menjadi sistem kontrol yang non-linear. Dan catatan ya, dalam mendesain sistem yang closed loop, kita bisa mengatur gitu ya, atau mengadjust gitu ya, frekuensi respon, karakteristik dari frekuensi respon gitu ya, hanya open loop ya. Jadi kita bisa mengadjust frekuensi respon dari suatu sistem fungsi transfer open loop gitu ya, sehingga kita bisa men-set gitu ya, atau bisa dapatkan respon closed loop sistem closed loop gitu ya, dengan transient respon yang kita inginkan atau kita ingin targetkan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana secara matematis ya kita bisa memperoleh steady state output terhadap input sinusoidal ya. Jadi steady state output dari suatu fungsi transfer itu dapat kita dapatkan gitu ya, dengan mengkalikan GS dengan input, fungsi input. Lalu ini dalam domain S ya, jadi ini sedikit saya review untuk fungsi transfer yang sudah pernah kita pelajari di S1 ya. Jadi di sini kita punya suatu sistem gitu ya, diwakili oleh fungsi alih GS dalam domain S ya. Jadi ini setelah kita Laplace transform ya dari persamaan diferensial menjadi domain S dengan transformasi Laplace.
Jadi kita bisa dapatkan hubungan YS itu output ya. YS sama dengan GS dikalikan dengan XS. XS di sini merupakan input. Ya. Itu yang sudah pernah kita pelajari di S1 ya, yaitu kita mentransform dari domain waktu ke domain S menggunakan transformasi Laplace. Sekarang kelanjutannya ya, kalau misalkan kita ingin menganalisis dalam frekuensi domain, kita ganti domain S ini, variabel S ini dengan J omega. Ya. J ini merupakan bilangan kompleks, itu akar min 1 ya secara matematis, omega ini frekuensi. Jadi simpelnya ya, kita ganti saja gitu ya, S itu dengan J omega. Lalu nanti kita akan dapatkan fungsi gitu ya, dalam domain atau dalam variabel omega. Dan ini yang kita kenal dengan frekuensi respon analisis. Ya. Sekarang gitu ya, inputnya kalau di kuliah S1 gitu ya, input itu bisa input step ya, bisa input impulse, dan selanjutnya ya, kalau untuk analisis respon analisis ini gitu ya, frekuensi respon analisis ini inputnya berupa fungsi sinus ya, jadi xt di sini berupa fungsi sinus. Dan nanti kita akan bisa dapatkan fungsi outputnya gitu ya, dengan mengalihkan GS dan XS gitu ya, dan XS itu merupakan fungsi atau signal sinusoidal, fungsi sinus ya. Sekarang kita lihat lebih lanjut ya. Sekarang kita misalkan fungsi kita gitu ya, itu fungsi sinusoidal. Jadi xt sama dengan x kali sin omega t. Jadi ini amplitudonya x dan ini frekuensinya itu omega. Jadi ini fungsi sinus ya. Lalu fungsi alih gitu ya, yang sistem yang kita asumsikan di sini itu berbentuk polinomial ya. Jadi sini polinomial di fungsi pembilang dan fungsi penyebut. Jadi kita punya GS sama dengan PS dibagi QS, dan PS dan QS ini merupakan polinomial. Dan kita asumsikan QS ini kita bisa jabarkan atas faktor-faktornya ya. S plus S1, S plus S2 dikali sampai S plus Sn. S1, S2 sampai Sn ini merupakan pole ya. Pole dari fungsi alih tersebut yang menentukan kestabilan. Itu yang pernah kita pelajari di kuliah pengendalian proses S1 ya. Lalu sekarang kita tinggal kalikan saja ya, fungsi outputnya seperti apa. Fungsi outputnya itu berarti YS sama dengan GS dikalikan XS. Ya, berarti GS-nya saya bisa tuliskan PS per QS dikalikan dengan XS. Oke? Nah, lalu steady state response kita bisa definisikan ya, J omega, jadi kita substitusi ya. S-nya itu J omega, ini akan merupakan dalam bentuk M dikalikan E pangkat I kali V. Ya, jadi sini M merupakan amplitudo, V ini merupakan sudut. Ya. Jadi seperti yang bisa dilihat di keterangan di bawah ini ya. M itu merupakan amplitude ratio gitu ya, dari output, dan input dan V merupakan phase shift gitu ya. Jadi perbedaan fasa gitu ya. Atau pergeseran fasa antara input sinusoid dan output yang berupa sinusoid juga. Jadi catatan ya, kalau misalkan kita punya inputnya itu berupa fungsi sinus, nanti outputnya juga akan berupa fungsi sinus. Ya, yang berbeda gitu ya, fungsi output dan input itu akan berbeda fasa. Ya, dan perbedaan fasa itu akan ditandai gitu ya oleh sudut V ini. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Kalau kita punya fungsi outputnya itu YS sama dengan GS kali XS, itu sama dengan GS dikalikan omega X dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Kenapa? Ini omega X per S kuadrat plus omega kuadrat, karena ini merupakan transformasi Laplace dari fungsi sinus yang tadi kita definisikan ya, yaitu XT sama dengan X kali sinus omega T. Dan ini kalau di Laplace kita akan dapatkan omega kali X dibagi S kuadrat plus omega kuadrat. Kita kalikan dengan GS ya, seperti yang kita lakukan dulu di S1 ya. Waktu kita ingin mencari fungsi output gitu ya, berarti kita harus partial fraction ya semua suku ini. Ya, dua suku awal itu pasti datang dari yang fungsi input. S kuadrat plus omega kuadrat itu saya bisa uraikan menjadi S plus J omega dikalikan S min J omega. Ya, karena ini merupakan bilangan kompleks. Ya, kalikan saja J omega dikalikan minus J omega itu akan menghasilkan omega kuadrat. Dan suku-suku S1, S2 sampai Sn itu datangnya dari pole asal dari sistem dari fungsi alih yang kita punya.
ya, dan mewakili sistem. Kalau misalkan kita sudah menjabarkan seperti ini ya, kita sudah partial fraction, kita sudah menentukan A untuk koefisien masing-masingnya A bar, B1 sampai Bn, kita bisa melakukan Laplace balik ya. Jadi dari YS ke YT kita Laplace balik, kita akan dapatkan suku seperti ini. YT sama dengan A dikalikan E pangkat minus J omega T ditambah A E pangkat J omega T ditambah dan seterusnya ini ya. Dari suku yang Laplace balik dari suku-suku pol yang kita punya. Nah, kita sekarang misalkan dua suku ini ya yang mengandung suku imajiner ya, karena ini pasti ini akan mengandung suku sinus kosinus ya. Ingat teori bilangan kompleks, kalau E pangkat minus J omega T itu akan sama dengan sinus omega T ditambah J cos omega T ya, itu ingat ya. Lalu kita definisikan YSS-nya itu akan merupakan A dikalikan E pangkat minus J omega T ditambah A bar E pangkat J omega T ya. Kita tentukan koefisiennya A dan A bar itu sebagai berikut ya, dengan partial fraction. Ini saya kira sudah pernah dibahas di S1 ya, bagaimana cara menghitung koefisien A bar, B1 sampai Bn ini. Nah, sekarang nanti kita akan dapatkan ya fungsi J omega gitu ya. Jadi GS itu saya bisa S-nya saya substitusi J omega, jadi saya bisa dapatkan GJ omega itu saya bisa nyatakan sebagai amplitudo rasio dari GJ omega dikalikan dengan pangkat I kali V fasanya ya. Dan V ini definisinya tuh fasa dari GJ omega itu tangen min 1 dari bagian imajiner dibagi dengan bagian realnya. Karena ini merupakan bilangan kompleks. Ya. Jadi GJ omega ini akan merupakan bilangan kompleks. Dan bilangan kompleks itu kita ketahui mempunyai bagian real dan bagian imajiner. Ya, jadi di sini kita bisa cari V-nya itu dengan cara seperti ini. Dan tentunya saya bisa tuliskan lebih lanjut GJ omega G untuk minus J omega itu akan merupakan bentuk seperti ini. Ya. Jadi sekarang saya bisa tuliskan A dan A bar itu dalam bentuk ini, ya. Dan selanjutnya gitu ya, tadi persamaan 84 gitu ya, persamaan yang kita lihat di slide sebelumnya, saya bisa tuliskan ulang dalam bentuk seperti ini. Jadi YMT sama dengan X lalu kita kalikan dengan amplitude ratio, lalu dikalikan dengan kedua suku ini ya, kita bagi dengan 2J. Dan nanti kita akan dapatkan YMT-nya itu akan merupakan fungsi sinus gitu ya, fungsi sinus juga, tapi akan berbeda fasa dengan inputnya sebesar V. Oke, jadi kalau kita gambarkan secara grafik, kita akan dapatkan hal sebagai berikut ya. Untuk input XT sama dengan X sinus omega T ini ya, ini X seperti ini. Lalu outputnya itu kita dapatkan setelah kita kalikan GS dengan XS, lalu kita Laplace balik, kita akan dapatkan fungsi YT. Dan ini kita dapatkan YT juga merupakan fungsi sinus, tapi bedanya dengan fungsi input, dia akan berbeda fasa sebesar V. Ya. Jadi kesimpulannya kita bisa meng-highlight gitu ya, untuk sinusoidal input gitu ya, besar dari GJ omega itu amplitude ratio-nya kita bisa dapatkan dengan mencari amplitude dari YJ omega dibagi dengan XJ omega. Jadi S itu kita substitusi dengan J omega. Lalu fasanya saya bisa dapatkan dengan tangen inverse ya. Jadi selanjutnya nanti akan saya bisa dapatkan steady state response karakteristiknya ya. Saya bisa langsung dapatkan dengan fungsi sebagai berikut. Oke, catatan kalau misalkan phase angle-nya itu positif, yaitu phase lead gitu ya, disebut dengan phase lead. Kalau negatif phase angle-nya itu negatif atau negatif phase angle angle gitu ya, kita bisa itu sebut gitu ya dengan phase lag gitu ya, phase lag. Jadi suatu sistem ya yang memiliki phase lead karakteristik itu kita namakan dengan lead network, sedangkan kalau network yang punya phase lag kita namakan itu lag network. Kita lihat contohnya untuk ilustrasi. Contohnya di sini saya ambil fungsi transfer GS itu fungsi alih order 1 ya. GS sama dengan K per TS plus 1. Di mana K itu merupakan steady state gain dan T itu time constant ya. Kita sekarang
ambil fungsi inputnya itu xt sama dengan x kalikan sinus omega t ya. Jadi sekarang kita tuliskan saja gj omega itu akan merupakan, kita substitusi dulu ya, s sama dengan j omega. Jadi kita akan dapatkan bentuk fungsi seperti ini. J omega sama dengan K dibagi J T omega plus 1. Lalu kita gambarkan ini sistemnya ya. Kita punya output, kita punya input, lalu ini fungsi alih order 1 ya. Jadi outputnya itu kalau dalam domain S, YS sama dengan GS dikalikan dengan XS. Ya, nanti XS-nya kita masukkan fungsi sinusoidal ya, dan S-nya nanti kita substitusi J omega. Jadi, kita akan dapatkan nanti ya, GJ omega, di sini amplitude ratio-nya tentunya ini. Jelas ya, ini K dibagi akar 1 plus T kuadrat omega kuadrat, dan phase angle-nya, sudut fasanya ya, tangen min 1 dari T omega. Jadi bagian imajiner dibagi dengan real-nya. Jadi sekarang saya bisa tuliskan untuk input ya, untuk input sinusoidal saya bisa dapatkan YMT-nya, steady state output YMT saya bisa dapatkan sebagai berikut. Ya. Nah, kita lihat ya di persamaan 86 ini, kalau untuk omega yang kecil gitu ya, amplitude dari steady state output amplitude dari steady state output itu sama dengan K dikalikan dengan amplitude dari input ya. Dan phase shift-nya dari output itu sangat kecil ya. Dan tapi kalau untuk kasus omega yang besar gitu ya, amplitude dari output itu kecil dan dia berbanding terbalik dengan omega. Phase shift-nya itu akan mendekati minus 90 derajat ya, minus 90 derajat jika omeganya itu semakin besar, dan ini kita namakan ini phase lag network ya, karena sudutnya. Kita lihat sekarang example 82 ya. Kita punya fungsi alih sebagai berikut. Tentukan apakah dia itu lead network atau lag network. Jadi kita lihat dari fasanya ya, negatif atau positif. Jadi awalnya kita substitusi dulu ya, S-nya itu J omega. Didapatkan sebagai berikut. Ya. Jadi kita bisa tentukan sekarang amplitude ratio-nya itu bentuknya ini. Ya. Dan fasanya kita bisa tentukan seperti ini ya. Karena ini kita punya bagian atas dan bagian bawah, ini tinggal dikurangi saja sudutnya. Dan di sini kita lihat ya, kita nyatakan kalau misalkan kita lihat di bagian sudutnya, kalau misalkan T1, jika T1 lebih besar dari T2, maka tangen inverse dari T1 omega dikurangi dengan tangen inverse dari T2 omega itu akan positif. Dan ini sistemnya kita namakan itu lead network. Tapi kalau misalkan T1-nya lebih besar dari T2, networknya itu merupakan lag network karena akan negatif fasanya.